Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Untuk soal nomor 14, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya membersihkan rongga mulut dan gigi menggunakan siwak. Kini telah dikembangkan larutan kumur yang mengandung ekstrak siwak (ES) dengan menambahkan ekstrak jeruk nipis (EJN) dan stroberi (SB) untuk meningkatkan kadar kalsium. Berikut tabel komposisi larutan kumur dan pengaruhnya terhadap pH saliva. Di sini ada larutan kumur 1 sampai 4 ya. Diketahui MrCa 40. Dari pernyataan berikut ini, pernyataan pertama, larutan kumur 1 memiliki kandungan kalsium tertinggi 780 ppm, namun tidak disukai karena terlalu asam. Oke, kita cek pernyataan pertama. Larutan kumur 1. Di sini dikatakan kandungan kalsiumnya tertinggi yaitu 780 ppm. Sedangkan di tabel satuan dari kadar kalsium adalah persen ya. 0,078 persen ya satuannya. Sedangkan di pernyataan ini masih ppm. Jadi mungkin kita bisa mengkonversi satuan ppm ini, mengkonversi satuan persen menjadi ppm. ppm itu kan part per million ya, atau 1 bagian per 1 juta, 10 pangkat 6. Sedangkan persen itu per 100 atau per 10 pangkat 2. Jadi dari persen menjadi ppm tinggal kita kalikan 10 pangkat 4-nya. Ya, berarti untuk larutan 1, jika kita ingin mengubahnya menjadi ppm, maka persennya kita kalikan dengan 10 pangkat 4. Ya, larutan 1 tadi persennya 0,078. Kita kalikan 10 pangkat 4, maka hasilnya 780 ppm. Jadi pernyataan pertama, larutan kumur 1 memiliki kandungan kalsium tertinggi 780 ppm, ini benar ya. Namun tidak disukai karena terlalu asam. Nah, kalau untuk kalimat terakhir ini tidak ada data yang mendukung. Karena di sini pH-nya 7,1. Tapi kalau kita bandingkan dengan larutan kumur yang lain, memang larutan kumur 1 ini pH-nya paling rendah. Ya, jadi kita asumsikan pernyataan pertama ini benar. Pernyataan kedua, penambahan jeruk nipis 20% memberikan pH terbaik bagi saliva dalam mulut karena mendekati pH normal. Kita cek penambahan jeruk nipis 20%, berarti larutan kumur 2 ya, 20% nih. Oke. Dikatakan memberikan pH terbaik bagi saliva dalam mulut karena mendekati pH normal. Oke, jadi pH normal untuk saliva, pH normalnya untuk saliva adalah sekitar 6,8 sampai 7,5. Jadi kalau kita lihat di sini pH saliva setelah berkumur 7,4 berarti mendekati pH normal. Kita asumsikan pernyataan kedua ini benar. Kemudian pernyataan ketiga, larutan kumur 2 dan 4 mengandung Ca yang sama, 0,115 molar. Namun efek penurunan pH lebih signifikan. Oke, untuk larutan kumur 2 dan 4 ya. 2 dan 4 mengandung Ca yang sama. Di sini persennya sama ya, memang sama 0,046. Nah, di sini satuannya molaritas. Nah, coba kita konversi persen menjadi molaritas. Di mana rumus molaritas, jika menggunakan persen, maka persen kali dengan rho atau massa jenis, kita kalikan 10 dibagi Mr atau AR-nya ya, karena di sini hanya kalsium maka AR. Oke, kita masukkan
persennya adalah 0,046. Kita kalikan dengan rho. Rho-nya kita asumsikan 1 dikali 10 dibagi ARCA-nya 40. Ini akan mendapatkan hasil 0,0115. Nah, sedangkan di sini 0,115, berarti angkanya tidak tepat. Namun ini salah ya. Kemudian namun efek penurunan pH lebih signifikan. Kita lihat apakah efek penurunan pH-nya lebih signifikan. Dari 7,9 larutan kumur 2 menjadi 7,4. Kemudian larutan kumur 4 dari 7,9 menjadi 7,6. Ini penurunan pH-nya tidak terlalu signifikan ya, kalau dibandingkan dengan larutan kumur 1 yang menjadi 7,1 dan larutan kumur 3 yang menjadi 7,3. Jadi untuk yang pernyataan ketiga ini salah. Kemudian yang keempat, larutan kumur 3 menurunkan pH saliva dengan baik tanpa perubahan rasa asam berlebihan. Kita lihat untuk yang larutan kumur 3. Larutan kumur 3 perubahan pH-nya adalah 7,9 menjadi 7,3. Maka perubahan pH-nya ini tidak terlalu besar ya. Artinya perubahan asamnya tidak terlalu berlebihan. Jadi ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Jawabannya B.